dan Pemdanya. Kepada Bu Eni, silakan. Benchmark. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ya. Sebentar lagi udah jam 12. Izin saya boleh berdiri ya Bapak Ibu? Iya Bu. Oke. Tadi sebenarnya sudah banyak yang disampaikan oleh Pak Kakan ya. Juga ada di slide saya. Jadi mungkin nanti ada beberapa yang saya skip saja. Tadi ada pelaku usaha UMKM ya. Boleh angkat tangan Bapak Ibu yang pelaku usaha UMKM. Oke. Daerah mana? Limau Manis semua. Oke. Sudah ada yang punya mereknya? Sudah ada sertifikat merek? Sudah semua? Alhamdulillah Pak, sudah ada ya. Jadi sudah memiliki hak eksklusif ya Bapak Ibu ya, sudah aman untuk melakukan perdagangan baik di bidang barang maupun jasa. Oke, slide pertama kita lihatkan. Nah ini Bare Solo. Ada yang tahu? Bare Solo? Pasti mana Bare Solo ya? Ya, di mana ini terdapat di Bare Solo? Di Solo. Kabupaten Solok juga ada ya? Ya ini Bare Solok ya. Lanjut slide keduanya. Nah ini, ada yang tahu ini apa? Songket dari mana? Ada yang tahu? Songket bukan, bener Ibu. Kata aku, dijawab. Nah nanti dikasih hadiah ya. Tim Ibunya benar, jawabnya adalah songket sungkang ya. Dari mana Bu songket sungkang? Dari Saluta ya. Oke, boleh lanjut. Oke, nah siapa yang belum pernah makan nasi Bare Solo? Yang belum pernah? Ada? Angkat tangan. Sudah pernah semua ya? Nah berarti tahu ya cita rasanya, kualitasnya ya, kemudian reputasinya, karakteristik dari Bare Solo pasti tahu semua ya. Oke, ini Bare Solo salah satu indikasi geografis dari Sumatera Barat. Tadi sudah disampaikan oleh Kakak yang sudah mendapatkan indikasi geografis ya. Jadi kalau orang bilang Bare Solo, bahkan ada lagunya tadi yang kita putar itu terdapat di Sumatera Barat ya. Jadi produk unggulan dari Sumatera Barat salah satunya adalah Bare Solo. Nah ini harusnya menjadi salah satu alat ya untuk apa? Meningkatkan pendapatan perekonomian di suatu daerah, khususnya dia penghasil Bare Solo-nya di Kabupaten Soloknya gitu ya, dan tentunya akan mengalir kepada provinsinya Sumatera Barat atas apa namanya gitu ya, karena orang mengenalinya Bare Solo dari mana? Dari Sumatera Barat. Sumatera Barat dari mana? Dari negara Indonesia. Nah indikasi geografis ini adalah alat instrumen yang tidak hanya di Indonesia tapi juga di internasional Bapak Ibu. Nah ini yang kita masih belum menggunakan instrumen kekayaan intelektual sebagai aset untuk meningkatkan nilai ekonomis dari barang dan atau jasa yang kita punya. Jadi kebanyakan yang terjadi apa? Sibuk berdagang, sibuk berjualan, tapi aset kekayaan intelektualnya tidak dilindungi. Nah hasil apa? Diambil oleh pihak lain, baru mulai kita menuntut. Nah tapi kita nggak bisa menuntut. Kenapa? Karena kita belum memiliki bukti kepemilikan atau belum memiliki perlindungan hukum dari kekayaan intelektual yang kita punya. Nah alhamdulillah Sumatera Barat sudah punya indikasi geografis di Bare Solo dan tadi Songket Sungkang ditambah dengan Pandai Sike. Udah ada 3 ya. Yang lain masih banyak lagi ya. Nah itu ada yang dalam proses, belum terbit sertifikat indikasi geografisnya, dan ada lagi masih yang lain yang belum diajukan permohonan indikasi geografisnya. Nah ini Bare Solo, nomor IG-nya ya, nomor sertifikatnya indikasi geografisnya IDG kosongnya 6x70, tanggal pemberiannya 20 Januari 2020. Nah indikasi geografis itu gampang ya, apa sih artinya? Gampang pahamnya. Indikasi geografis berarti tanda pengenal ya yang karena faktor geografisnya. Nah jadi harus ada geografisnya yang baik karena faktor alam ya atau faktor manusia atau gabungan keduanya ya, yang memberikan apa? Memberikan karakteristik tertentu, memberikan kualitas tertentu dan reputasi terhadap barang dan atau produk yang dihasilkan ya.
Jadi harus ada geografisnya. Oleh karenanya dia melekat pada daerah penghasilnya. Nah, karena melekat pada daerah hasilnya menjadi produk unggulan dari daerahnya. Faktor alamnya itu dilihat dari apa? Iklim, pH ya. Kemudian faktor manusia apa? Bagaimana membuat Bare Solo itu dari mulai menanam hingga bisa dipanen dan dijual ya, karena itu akan mempengaruhi cita rasa karakteristik dari Bare Solo tadi, kualitas dan reputasinya. Jadi ada gabungan dari faktor alam dan faktor manusianya. Nah, kenapa ada kaitannya tadi dengan pemerintah daerah, dalam hal ini adalah pemerintah pusat atau pemerintah kota ya, karena letak geografis tentu ada penguasanya ya. Nah, yang tahu itu tentu adalah di pemerintahannya. Jadi harus ada letak geografisnya di mana barang itu dihasilkan yang memiliki karakteristik tertentu, kualitas dan reputasi. Nah, semua ini dituangkan di dalam mana? Di dalam deskripsi indikasi geografis. Persoalannya adalah kenapa masih sedikit yang mengajukan atau lama diberikan sertifikat indikasi geografis. Itu terletak pada bagaimana menuangkan uraian deskripsi terhadap produk indikasi geografis yang kita mohonkan, begitu ya. Kenapa? Itu sama seperti skripsi ya. Kalau tahu ya skripsi, nah itu kan ada beberapa bab ya. Nah itu akan dituangkan baik cita rasanya, mengundang ahli dan segala macamnya. Nah itu yang akan nanti diuji oleh tim ahli dari DJKI dalam pemeriksaan substantifnya. Nah mungkin ini di sini bisa peran daripada mahasiswa ya, bekerja sama nanti dengan masyarakat perlindungan indikasi geografis bagaimana membuat deskripsi indikasi geografis. Oke nih, haki ya, komunal dan personal. Indikasi geografis itu berada di komunal. Komunal artinya kepemilikannya banyak ya, tidak bisa satu orang. Jadi kalau dia indikasi geografis berarti pemiliknya siapa? Masyarakat perlindungan indikasi geografis Bare Solo. Siapa itu? Petaninya ya, petani yang menanam padi Bare Solo ya. Kemudian, nah ini dia. Produk apa saja yang bisa dijadikan indikasi geografis? Dia sumber daya alam, barang kerajinan tangan, dan hasil industri. Tiga ini. Nah, silakan teman-teman yang di daerahnya coba dilihat ya, apa produk unggulannya, apakah masuk di tiga ini ya. Kemudian cari tahu apakah indikasi geografisnya itu memang hanya ditanam di situ atau tidak gitu ya. Nah, apakah memiliki karakter tertentu? Nah, ini bisa diajukan untuk mengajukan perlindungan indikasi geografis. Lanjut. Nah, ini daftar indikasi geografis, hak apa yang dapatkan ya? Ya tadi disuruh daftar, terus haknya apa? Hak atas indikasi geografis. Haknya apa? Hak untuk menggunakan sendiri nama dan logo indikasi geografis, mengizinkan orang lain menggunakan atau melarang pihak lain menggunakan tanpa hak atau tanpa izin. Nah, bedanya dengan merek ya. Merek dan indikasi geografis bedanya apa? Merek itu perlindungannya 10 tahun dan dapat diperpanjang. Kalau indikasi geografis perlindungannya selamanya. Selama kualitas, reputasi dan karakteristik bisa dijaga, maka selama itu negara memberikan perlindungan. Begitu ya. Nah, ini adalah top 5 produk Indigeo, indikasi geografis Indonesia ya, yang baru saja dikeluarkan oleh DJKI ya, Pak Dirjen, Pak Rajilu dalam YouTube-nya kemarin ya di bulan Juni. Paling tinggi itu ada di kopi. Di Indonesia kita ada di kopi, indikasi geografisnya sebanyak 58, kemudian tenun, selanjutnya beras, batik dan garam tradisional. Jadi yang paling banyak itu kopi, indikasi geografis kita di berbagai wilayah di Indonesia. Nah, indikasi geografis per April 2025 ya, data dari DJKI itu sudah ada 260 indikasi geografis, 5 diantaranya ada Duku Condet Jakarta ya, batik tulis, lasem, jeruk pamelo pangkep, beras Merauke, mutiara Lombok. Yang sedang dalam proses nih tadi yang disampaikan katakan ya, ikan bilik Danau Singkarak ini masih dalam proses, tahu Sumedang, kopi Arabica Papua Dogien di Pasaman Barat, dan tenun ikan Donggala nomor 1 sama nomor 4 itu dari Sumatera Barat masih dalam proses. Nah, bagaimana cara mendapatkan sertifikat? Jadi ada alur permohonan di DJKI ya, yang dilakukan dalam pemeriksaan indikasi geografis. Pertama itu persiapan. Nah, persiapan ini yang paling penting adalah masyarakatnya, kemudian legalitas dari masyarakatnya, kemudian dokumen deskripsi. Dokumen deskripsi ini yang menuangkan apa sih karakteristik dari produk yang mau kita klaim, kualitasnya dan reputasinya. Nah, itu harus dituangkan dalam dokumen deskripsi. Selanjutnya diakses di ig.dgp.go.id.
baru masuk ke pemeriksaan administratif, pengumuman 2 bulan, pemeriksaan substantif, baru terbit sertifikat indikasi geografis. Ya. Nah ini prosesnya. Nah ini 10 komoditas terbanyak yang didaftar indikasi geografis. Kopi yang paling banyak nomor 1 ya. Jadi ada kita kenal kopi Gayo, ya, kopi Arabica Bali, ya, dan lain sebagainya. Itu sudah ada yang terdaftar di 97 untuk kopi, tenun 24, beras, pala tadi yang disebutkan ya, jeruk, lada, garam, gula aren, madu, dan salak ya. Ini 10 komoditas terbanyak yang didaftarkan indikasi geografis. Oke lanjut, provinsi dengan pemberian IG terbanyak itu ada di Jawa Barat. Jawa Barat, kemudian Bali, NTT, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan. Sumatera Barat belum ya? Karena baru 2 ya Sumatera Barat ya. M3 ya. Tadi Baraya Solok, Soket, Silukar, sama Pak Desike. Nah ini yang 5 terbanyak ya, itu di Sumatera ada Sumatera Utara dan Sumatera Selatan. Nah ini nilai transaksi per tahun top 5 komoditas di Indonesia. Nah yang paling itu ada kopi ya, di Kopi Gayo salah satunya ya, yang dikenal tidak hanya reputasinya di dalam negeri di Indonesia tapi sudah di luar negeri. Jadi kalau dibilang Kopi Gayo orang udah tahu itu dari Indonesia, letaknya di mana, di Aceh. Nah semoga nanti Baraya Solok juga bisa begitu ya, Baraya Solok, Soket Selungkang gitu ya. Tantangan pengembangan indikasi geografis, nah ini dia tantangannya. Kurangnya kesadaran pelaku usaha ya, untuk apa? Melindungi aset kekayaan intelektualnya. Kekayaan intelektualnya adalah aset intangible ya, beda dengan aset tangible. Tapi dia memiliki nilai ekonomis. Nah, namun banyak pelaku usaha yang belum menyadari penting melindungi kekayaan intelektual sebagai aset intangible ya. Karena dia memiliki nilai ekonomis yang bisa diperdagangkan, yang bisa diperjualbelikan atau bisa juga dilisensikan ya. Kemudian akses terhadap proses pendaftaran masih terbatas, masih banyak yang belum mengetahui tata cara mendaftarkan, kemudian syarat-syaratnya seperti apa dan biayanya ya, karena ada biaya PNBP dalam permohonan perlindungan kekayaan intelektualnya. Kemudian minimnya dukungan teknis dan promosi. Jadi setelah mendapatkan sertifikat IG tentu harus dilakukan promosi ya. Harus melakukan promosi sehingga dia bisa dikenali dan meningkatkan nilai ekonomis. Menangnya apa? Kalau sudah ada sertifikat IG, kita memiliki bukti kepemilikan, kita memiliki hak atas eksklusif terhadap indikasi geografis kita. Jadi itu adalah jaminan mutu alat promosi dari masyarakat pelaku indikasi geografis ya, sehingga apabila ada pihak lain yang mengklaim ya kalau Baraya Solok adalah miliknya, atau dari negara lain mengklaim Baraya Solok adalah miliknya, kita bisa melakukan tuntutan ya, pelarangan ya, baik secara perdata ataupun pidana. Baik, lanjut. Terakhir, ini pesan kita, indikasi geografis bukan hanya instrumen hukum ya, instrumen hukum itu adalah perlindungan hukumnya, sertifikat IG-nya, tapi juga alat penguatan ekonomi, budaya, dan diplomasi dagang. Nah, IG ini gak hanya didaftarkan dari Indonesia saja ya Bapak Ibu, luar negeri pun juga punya indikasi geografis yang sudah didaftarkan di Indonesia gitu ya. Kalau Bapak Ibu tahu itu ada keju ya dari Prancis, kemudian ada wine itu juga didaftarkan di Indonesia. Jadi ini skalanya internasional Bapak Ibu. Sayang sekali kalau kita tidak memanfaatkan instrumen indikasi geografis untuk meningkatkan ya perekonomian baik bagi petani, pelaku usaha maupun tingkat pemerintah daerah maupun pusat. Dan bagi adik-adik itu bisa ya memberikan masukan ya potensi-potensi IG yang ada di Sumatera Barat untuk dapat segera dilindungi. Nah yang menjadi persoalan tadi adalah di deskripsi IG-nya. Nah ini yang harus dibantu oleh para semua stakeholder ya, karena meskipun kita menuangkannya dalam bentuk data, tapi data yang ada di dalam deskripsi itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Karena nanti akan dilakukan pemeriksaan yang substantif oleh tim ahli yang datang ke daerah dan kemudian akan dicek apakah benar. Misal ya, Solok misalnya ya, kita bilang cita rasanya, khasnya ada asam-asam pahitnya gitu kan. Nah, itu kan kita tuangkan. Nah itu harus dibuktikan bahwa itu memang betul cita rasanya seperti itu. Bahkan harus mendatangkan ahli cita rasa kopi. Jadi banyak melibatkan para pihak ya dalam pembuatan deskripsi tadi. Karena syarat diberikannya IG itu adalah deskripsi dari indikasi geografisnya. Itu syaratnya. Karena itu yang akan diperiksa begitu. Demikian, terima kasih Bapak Ibu. Waktu saya dikasih singkat. Nah ini jika boleh di-scan ya, kasih testimoni. Demikian saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.